Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara OPS. Kali ini kontennya intip bos, karena ada beberapa informasi yang akan saya bagikan. Yang pertama kita bahas info pembaruan pada Arkas 3.4. Ya, jadi ada pembaruan versi terbaru di Arkas 3.4. Lalu yang kedua kita akan lakukan update Arkas 3.4 yang terbaru ini. Gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas info pembaruannya. Info pembaruan ini per 19 Mei 2023 itu telah hadir pembaruan atau update Arkas 3.4, beberapa fitur yang dilakukan perbaikan dan penyesuaian untuk kenyamanan pengguna Arkas. Ya, jadi disesuaikan dengan kebijakan yang ada di peraturan atau di Juknisbos diterapkan pada update yang terbaru ini, gitu ya. Kita bahas apa saja yang dilakukan update-nya pada Arkas 3.4 yang terbaru nantinya. Yang pertama itu perbaikan gagal hapus BKU Silpa. Ini sebelumnya ada beberapa bugs ya untuk menghapus Silpa itu beberapa kali gagal. Ini sudah diperbaiki. Lalu yang kedua, perbaikan aktivasi BKU tidak sesuai. Lalu yang ketiga, penyesuaian Silpa 2023 digabungkan dengan reguler. Ya, jadi antara Silpa dan bos reguler itu digabungkan. Lalu yang keempat, penyesuaian aktivasi BKU menggunakan data salur. Jadi pada saat aktivasi BKU nanti terima data bos salurnya disesuaikan dari portal bos salur. Yang kelima, penggabungan reguler dengan Silpa untuk anggaran 2023. Jadi, segi anggaran yang semula pada Arkas Silpa itu dipisahkan, sekarang digabung. Ya, untuk penganggaran itu ada di RKAS bos reguler ya, tidak lagi dipisah pada versi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke cara atau langkah untuk update-nya. Yang pertama jelas, kita buka Arkas, isi username dan password. Lalu aplikasi akan update secara otomatis ketika terkoneksi dengan internet ya. Jadi pastikan komputer terhubung dengan internet dan internetnya stabil. Ketika sudah update, lalu klik tombol sinkron. Ya, ini yang seringkali lupa ketika update tidak diklik sinkron. Karena sinkron ini nanti akan melakukan penarikan data apa-apa yang telah diterapkan pada markas nanti juga akan masuk pada pembaruan Arkas yang ada di laptop kita. Seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita buka Arkasnya. Kita buka Arkasnya. Nah, bisa dilihat ini akan update secara otomatis karena terkoneksi dengan internet. Muncul notifikasi, kita klik saja ya, kita klik allow. Yes, maka nanti akan terbuka Arkas versi yang terbaru. Yang terbaru itu versi 3.4287. Ya, yang semula itu 3.4286, ini versi terbarunya 3.4287. Nah, ini status apa saja yang dilakukan perbaikan dan penyesuaiannya. Kita langsung login. Masukkan username. Dan passwordnya. Lalu kita klik login. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik sinkron terlebih dahulu ya. Kita klik sinkron. Tunggu proses sinkron ini sampai selesai untuk pembaruan beberapa referensi yang akan masuk pada Arkas kita. Kita tunggu saja.
Ya, proses sinkron ini sudah berhasil. Selanjutnya kita bahas detailnya apa saja yang menjadi pembaruan pada Arkas versi 3.4287 ini. Pembaruan yang signifikan itu ada di menu penganggaran dan di aktivasi kertas kerja. Bisa dilihat di sini, semula pada versi sebelumnya, fitur penganggaran Silpa Bos reguler 2022 itu ada di sini. Sekarang di versi yang terbaru ini ditiadakan, ya. Dan nilainya itu sudah masuk pada penganggaran BOSP reguler. Karena jumlah anggaran di sini itu sudah termasuk dengan Silpa, ya, sudah termasuk dengan Silpa meskipun nanti yang punya Silpa itu mengalami pengurangan, ya. Kembali lagi ke sini, yang menjadi persoalan atau yang menjadi masalah adalah ketika teman-teman sudah melakukan penganggaran di Silpa Bos reguler ini dan sudah melakukan input BKU-nya juga, lalu ketika update di versi yang terbaru ini, itu akan menjadi selisih pada BKU. Kenapa? Karena BKU-nya juga telah digabung pada BKU umum. Ya, jadi tidak terpisah lagi. Teman-teman, yang semula mungkin ada Silpa kita input pembukuannya di sini, di versi yang terbaru semuanya terinput di BKU ini. Kenapa? Jelas, karena tidak ada penganggaran fitur Silpanya di sini ya, ditiadakan sehingga pembukuannya pun masuk pada buku kas umum. Ya, itu teman-teman. Permasalahan tadi disebabkan Arkas ini kan update-nya di pertengahan tahun ya, sehingga teman-teman sudah terlanjur menganggarkan Silpa dan mungkin juga sudah melakukan pembukuannya. Jika pembaruan seperti ini mungkin di awal tahun, maka kita sudah tahu akan menganggarkan Silpanya pada fitur BOSP reguler. Ya, untuk solusinya, jika teman-teman yang sudah melakukan sampai pembukuan Silpa dan jelas nanti BKU-nya akan terjadi selisih ketika diupdate versi 3.4287 ini, maka teman-teman harus kembali pada aktivasi BKU-nya dan menghapus pembukuannya sampai dengan bulan Januari. Ya, jika mungkin sudah melakukan sampai bulan Mei, maka dihapus lagi deh tuh sampai dengan bulan Januari. Ya, kenapa? Karena ketika penghapusan BKU-nya sudah berhasil dan kembali lagi BKU bulan Januarinya terbuka, kita lakukan aktivasi BKU bulan Januari dan pada poin 4 ini dijelaskan terdapat penyesuaian aktivasi BKU menggunakan data BOS Salur. Sehingga pada saat kita melakukan aktivasi BKU bulan Januari dan sekolah yang mempunyai Silpa BOS 2022 ya di BKU bulan Januarinya akan tercatat saldo kas Silpanya. Jika saldo kasnya tercatat pada kas bank, namun pada prakteknya sekolah mungkin telah melakukan penarikan Silpa Bos 2022-nya, ya sehingga sebenarnya adanya di tunai. Maka tidak perlu, saran saya tidak perlu dilakukan setor tunai, tinggal lanjutkan saja pencatatannya dana Silpa tersebut digunakannya itu di bulan apa, ya, sesuai dengan anggarannya. Lalu jika tidak ada anggaran Silpa yang bisa kita bukukan, karena tadi jelas pada versi sebelumnya itu kita menganggarkan Silpanya pada fitur ini, sedangkan sekarang digabungkan,
Maka langkah teman-teman itu lakukan pergeseran dan catatlah anggaran silpa yang pernah dianggarkan di sini ya. Dicatat dan dituangkan pada kertas kerja BOSP reguler. Sehingga pada BKU nanti di sininya kita bisa catat hasil transaksi dengan menggunakan saldo silpa tersebut ya. Itu teman-teman langkahnya. Memang agak repot ya, karena kembali lagi tadi perubahan ini sayangnya terjadinya di pertengahan tahun, sehingga yang sudah melakukan pembukuan harus mengulang lagi pembukuannya. Nah, itu yang menjadi keluhan mungkin di sekolah ya, keluhan yang sama. Namun ya kerjakan saja, kita tetap semangat, lakukan pencatatan BKU-nya daripada kita mengeluh sehingga tidak melakukan pencatatan dan pada akhirnya kita terlambat melakukan pelaporan, maka kenalah pengurangan. Nah, itu yang saya ingatkan jangan sampai terjadi di sekolah teman-teman. Kemudian pada aktivasi BKU bulan berikutnya, misal di bulan Februari terima bos salurnya, maka pastikan pencatatannya sudah sesuai dengan data bos salur, itu hasil dari pengurangan silpa. Ya, itu teman-teman. Mungkin seperti itu dulu yang dapat saya bagikan pada konten kali ini terkait pembaruan Arkas versi 3.4287 ya beserta tadi ada masalah dan solusinya terkait penjelasan teknis yang sudah tadi saya sampaikan bagi teman-teman yang sekolahnya memang ada silpa ya. Semoga konten ini dapat membantu. Saya akhiri, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.